Gempa dahsyat bermagnitudo 7,8 dan 7,5 mengguncang wilayah tenggara Turki di dekat perbatasan Suriah tanggal 6, menewaskan lebih dari 4.300 korban jiwa di kedua negara dan menghancurkan sekitar 5.000 bangunan setempat. Lokasi bencana kini menjadi tumpukan puing berserakan. Tim penyelamat terus berupaya menemukan korban yang selamat, sementara yang berhasil diselamatkan terus meratapi nasib kerabatnya yang masih tertimbun di antara reruntuhan. Kendala umum yang dihadapi oleh wilayah Turki yang terimbas bencana adalah tidak mampu menyelamatkan korban sekalipun rintihan mereka terdengar jelas. Kota Antakya yang terletak di dekat wilayah perbatasan menderita dampak paling parah. Gempa terjadi saat mayoritas warga sedang tidur pulas, sehingga menewaskan banyak korban. Korban yang selamat menghadapi cobaan berat karena seluruh rumah mereka hancur dalam semalam. Cuaca dingin menyelimuti wilayah bencana menyebabkan tumpukan salju tebal di sekitar bangunan roboh. Puluhan ribu korban yang kehilangan tempat tinggal akhirnya mengungsi ke dalam pusat perbelanjaan, gedung olahraga, dan masjid. Sebanyak 200 gempa susulan terjadi selepas 2 gempa dahsyat awal. Intensitas kuat guncangan menyebar ke kota di sekitarnya hingga mencapai Lebanon dan Israel yang juga merasakan getaran ini. Tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Banyak orang tua setempat muncul dari antara reruntuhan dengan tangisan pilu sambil menggendong anak mereka yang telah tewas maupun cedera. WHO memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa mungkin akan bertambah 8 kali lipat. Sesaat setelah 2 gempa bermagnitudo di atas 7 mengguncang Turki berturut-turut tanggal 6, suhu menjelang malam setempat turun hingga kisaran 0 derajat Celcius, mempersulit upaya penyelamatan. Para korban yang tak memiliki atap berteduh hanya bisa mengandalkan api untuk menghangatkan tubuh. Unit pertama tim SAR Taiwan sebanyak 40 personil, 3 anjing pelacak, dan peralatan seberat 3 ton telah diberangkatkan ke lokasi bencana tanggal 6 sore. Saat Taiwan dihantam gempa 921, tim penyelamat Turki adalah salah satu regu yang tiba terlebih dahulu di Taiwan. Oleh sebab itu, kini saat Turki dilanda musibah, Taiwan pun segera menyalurkan bantuan. Unit kedua beranggotakan 90 personil dan 2 anjing pelacak juga telah siap untuk diberangkatkan. Pemerintah Taiwan juga menyediakan donasi sebesar 200.000 dolar Amerika kepada Turki sebagai santunan dan dana penampungan korban agar upaya pemulihan setempat dapat dimulai secepatnya. Gempa magnitudo 5,1 menghantam Taiwan di perairan lepas pantai Hualien tanggal 7 pukul 4.20 subuh. Guncangan dapat dirasakan di 16 kota dan kabupaten di seluruh Taiwan, sementara intensitas terkuat pada level 4 berada di Yilan dan Hualien. Sebanyak 2 gempa susulan bermagnitudo tak sampai level 4 muncul tak lama kemudian. 5.1的地震发生之后，然后有2个3.多的地震。 Gempa ini disebabkan oleh zona serpihan di persimpangan lempeng. Saat ini tidak ditemukan adanya anomali. Seiring kekhawatiran di mana situasi gempa dunia telah memasuki periode aktif, pakar mengimbau agar pemerintah Taiwan mengumpulkan para ahli untuk bersama-sama membahas dan merumuskan strategi pencegahan bencana, serta menerapkan prinsip intensitas gempa dan skala guncangan di setiap wilayah untuk memprediksi tingkat kerusakan bencana dan skenario terkait lainnya. Pemerintah juga disarankan membuka akses data dan peraturan agar informasi pencegahan bencana dapat dimanfaatkan oleh berbagai industri. Industri pariwisata dan perhotelan melejit pesat setelah dibukanya kembali wilayah perbatasan sehingga timbul krisis SDM. Ada sebuah hotel di kawasan Nantun, Taichung yang mencari 4 pramuisma dengan menawarkan gaji bulanan sebesar 50.000 dolar Taiwan. Hotel berbintang 5 lainnya juga tak segan memberikan gaji bulanan 40.000 dolar Taiwan dan bonus untuk posisi pramuisma. Pasar SDM industri perhotelan Taiwan mengalami masalah kesenjangan. Pakar menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan perekrutan PMA. 业者已经呼吁很多年，希望可以来开放外籍劳工提供可以来做这个观光业的等于是观光外劳。 Pemberian gaji setingkat manajer untuk pramuisma menunjukkan bahwa industri pariwisata dan perhotelan menderita krisis SDM. Pemerintah diimbau membuka lowongan bagi PMA yang ditunjang oleh faktor pendidikan dan pemasaran untuk meningkatkan martabat sektor pariwisata dan perhotelan di mata para pelamar kerja domestik. Kendala krisis SDM baru dapat ditanggulangi secara berangsur setelah pihak yang terlibat berupaya untuk saling membahu.